Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Syahrani Nurjana dan teman-teman saya. Saya Scholastika Anabel. Dan saya Mayan Tresnawati Putri. Di video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas bab 2 tentang konstruksi teori akuntansi. Next, Bel. Di sini terdapat teori pragmatis. Cara yang baik dalam mempelajari teori akuntansi adalah dengan mengklasifikasikan teori-teori tersebut berdasarkan asumsi, bagaimana teori tersebut terbentuk, dan pendekatan teori-teori dalam menjelaskan dan memprediksi kejadian aktual. Beberapa klasifikasi yang telah terbukti berguna yaitu pendekatan pragmatis, sintaksis, semantik, normatif, positif, dan naturalistik. Di sini terdapat teori pragmatis. Pendekatan pragmatis didasarkan pada pengamatan atas perilaku akuntan atau pihak-pihak yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh akuntan. Teori pragmatik membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Pendekatan pragmatis deskriptif. Pendekatan pragmatis deskriptif merupakan suatu pendekatan induktif. Perilaku akuntansi diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip akuntansi. Teori ini dapat dikembangkan dari pengamatan bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu, serta diuji dengan mengamati apakah pada kenyataannya akuntan melakukan yang dianjurkan oleh teori tersebut. Next, Bel. Selanjutnya terdapat kritik terhadap pendekatan deskriptif pragmatis. Di sini terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan pragmatis deskriptif. Pertama, ada tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan. Di sini yang dimaksud tidak ada dilakukan analisis penilaian terhadap tindakan yang dilakukan akuntan. Yang kedua, tidak akuntansi untuk ditantang. Yang dimaksud itu metode tersebut tidak menyediakan sarana untuk dilakukan perubahan. Terus berfokus pada perilaku akuntan bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Pendekatan pragmatik cenderung fokus pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut-atribut perusahaan seperti aktiva, hutang, pendapatan, dan lain-lain. Disimpulkan bahwa pendekatan pragmatik tidak dapat untuk mengembangkan teori akuntansi. Next, Bel. Selanjutnya terdapat pendekatan psikologis pragmatis. Nah, teori ini bergantung pada pengamatan terhadap reaksi pengguna terhadap keluaran akuntan. Suatu reaksi diambil sebagai bukti bahwa keluarannya berguna dan mengandung informasi yang relevan. Berbeda dengan pendekatan pragmatis deskriptif, di mana pembuat teori mengamati perilaku akuntan. Pendekatan pragmatik psikologis mengharuskan membuat teori membentuk suatu teori akuntansi yang didasarkan pada pengamatan atas reaksi para pengguna output yang dihasilkan oleh akuntan. Next, Bel. Selanjutnya terdapat kritik terhadap pendekatan psikologis pragmatis. Beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Beberapa pengguna mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi pada hal seharusnya. Di sini
Terdapat kelemahan pendekatan ini, yaitu beberapa penggunaan output akuntan mungkin bereaksi secara tidak logis, sedangkan yang lain mungkin memiliki respon khusus yang sudah mereka lakukan sebelum laporan tersebut diterbitkan. Lainnya lagi mungkin tidak bereaksi kalau mereka seharusnya bereaksi. Kekurangan ini dapat dicarikan solusi dengan cara berkonsentrasi pada teori keputusan dan menguji teori tersebut pada sekelompok orang daripada berkonsentrasi pada respons secara individual. Nah, di sini next Bel. Di sini terdapat teori sintaksis dan semantik. Input semantik adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher jurnal dan buku besar. Input tersebut kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis. Yang dimaksud itu satu interpretasi teori dari akuntansi biaya historis tradisional ialah teori sintaktik. Interpretasi tersebut ialah input dari semantik sistem ialah transaksi dan pertukaran, pencatatan bisnis dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Interpretasi ini kemudian dibuat, dibagi, dan dirangkum berdasarkan premis dan asumsi atas akuntansi biaya historika. Sebagai contoh, kita berasumsi bahwa inflasi tidak dicatat dan nilai pasar atas aset dan utang diabaikan. Kita kemudian menggunakan akuntansi double entry dan prinsip akuntansi biaya historis untuk menghitung untung rugi atau laba rugi dan neraca. Usulan individual diverifikasi setiap kali laporan audit dengan cara memeriksa perhitungan dan manipulasi. Meskipun begitu, akun-akun yang jarang diaudit secara spesifik dalam hal apa dan bagaimana akun-akun digunakan di tes pragmatik atau dalam hal pemaknaan atau tes semantik. Dengan begitu, teori biaya historis telah ditegaskan selama beberapa tahun. Next. Nah, di sini terdapat kritik karena tidak ada verifikasi empiris independen terhadap keluaran yang dihitung. Outputnya mungkin dikritik karena sintaksisnya yang buruk dan tidak akurat. Misalnya, berbagai jenis tindakan moneter dijumlahkan. Yang dimaksud itu, beberapa pembuat pendekatan ini mereka berargumentasi bahwa teori mempunyai isi semantik jika hanya pada basis dari input. Tidak ada praktis empiris independen yang memverifikasi hitungan output atau keluaran seperti untung dan total aset. Jumlah tersebut bukan hasil pengamatan, tetapi hasil penjumlahan dari saldo akun dan proses audit pun berintisarikan hanya sebagai penghitung ulang. Proses audit memverifikasi input dengan memeriksa dokumen dan perhitungan matematika. Akan tetapi, hal tersebut tidak dengan memeriksa dokumen dan perhitungan matematika. Akan tetapi, hal tersebut tidak memverifikasi output final. Hal ini walaupun laporan keuangan disediakan menggunakan sintaksis secara sempurna, tetapi mungkin hanya memiliki sedikit nilai-nilai dalam praktik. Next, Bel. Di sini terdapat outputnya mungkin akurat secara sintaksis, namun tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa transaksi atau nilai nyata. Di sini itu akuntansi biaya historis juga telah dikritik pada basis elemen sintaksisnya. Sebagai contoh, jumlah dari bobot tidak berarti apa-apa kecuali mereka dihitung dengan aturan yang sama. Kemudian bagaimana dengan prosedur penambahan jumlah kas yang dilakukan oleh perusahaan hari ini kepada jumlah uang yang telah dibayar 20 tahun lalu untuk pembayaran tanah yang sampai saat ini masih dimiliki. Pengaruh pertama dari inkonsistensi internal dan banyak argumen di mana pembenaran dari akuntansi konvensional ialah
fitur ialah pengenaan terhadap filosofi George Orwell 1984. Fitur khusus dari filosofi ini ialah double think, yang artinya kekuatan untuk memiliki dua kepercayaan yang kontradiktif dalam satu pikiran secara simultan dan menerima keduanya. Contohnya, penilaian adalah penggabungan saldo akun, tetapi saldo akun bukan laporan penilaian. Aset tetap sebaiknya disajikan pada harga perolehan dalam akun historis, di mana biaya perolehan tidak lagi berarti. Contohnya di sini definisi yang tidak dapat diterima yang mengandung bahwa depresiasi suatu lahan ialah perhitungan disajikan dalam satuan moneter dari kemunduran fisik selama satu tahun bersangkutan atau penurunan dalam satu nilai moneter selama tahun berjalan atau apapun yang terjadi selama tahun berjalan. Next akan dijelaskan oleh Adele. Selanjutnya, saya akan melanjutkan teori sintaksis dan semantik. Jadi, salah satu interpretasi teori akuntansi biaya historis tradisional adalah bahwa sebagian besar merupakan teori sintaksis. Interpretasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input semantik dari sistem adalah transaksi atau dalam voucher, jurnal, dan buku besar bisnis. Ini kemudian dimanipulasi atau dipartisi dan dijumlahkan berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis. Misalnya kita berasumsi bahwa inflasi tidak dicatat dalam nilai pasar aset dan liabilitas diabaikan. Kemudian penggunaan akuntansi double entry dan prinsip akuntansi biaya historis itu untuk menghitung laba rugi dan posisi keuangan. Proporsi individu diverifikasi setiap kali pernyataan diaudit dengan memeriksa perhitungan dan manipulasi. Namun laporan-laporan tersebut jarang diaudit secara spesifik dalam kaitannya dengan apakah dan bagaimana orang akan menggunakan tes pragmatis atau dalam kaitannya dengan maksud tes semantik. Dan cara ini teori biaya historis telah dikonfirmasi berkali-kali. Jika kita mengasumsi program peneliti Lakatosian, prinsip-prinsip akuntansi biaya historis membentuk heuristik negatif dan dalam sudut pandang Kuhnian merupakan paradigma yang dominan. Beberapa ahli teori akuntansi mengkritik pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa teori tersebut mempunyai isi semantik hanya berdasarkan masukannya. Tidak ada operasi empiris independen untuk memverifikasi keluaran yang dihitung, misalnya keuntungan atau total aset. Angka-angka ini tidak diperhatikan. Ini hanyalah penjumlahan sederhana dari saldo akun dan proses auditnya. Pada dasarnya hanya perhitungan ulang. Proses audit memverifikasi memasukkan dengan memeriksa dokumen yang mendasarinya dan memeriksa perhitungan matematis. Namun itu tidak memverifikasi hasil akhir. Artinya, meskipun laporan akuntansi disusun dengan menggunakan sintaksis yang sempurna, laporan tersebut mungkin hanya memiliki sedikit nilai jika ada dalam praktiknya. Jadi, akuntansi biaya historis itu dapat menghasilkan output yang akurat, namun memiliki sedikit atau tidak ada kegunaan sama sekali. Artinya, mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Selanjutnya, ada teori normatif. Jadi tahun 1950-an dan 1960-an itu merupakan masa yang digambarkan sebagai zaman keemasan. Peneliti akuntansi normatif selama periode ini
peneliti akuntansi menjadi lebih peduli dengan rekomendasi kebijakan dan apa yang harus dilakukan dibandingkan menganalisis dan menjelaskan praktik yang diterima saat ini. Teori normatif pada periode ini berkonsentrasi pada perolehan pendapatan sebenarnya atau laba untuk suatu periode akuntansi atau pada pembahasan jenis informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Ilustrasi penggunaan istilah penghasilan konferensif untuk menunjukkan jumlah pos laba rugi dan penghasilan konferensif lain. Ilustrasi itu menggunakan istilah penghasilan konferensif lain untuk menunjukkan penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan konferensif, tapi tidak termasuk dalam laba rugi. Selanjutnya, ada pendapatan sebenarnya. Pendapatan sebenarnya, para ahli teori pendapatan sejati berkonsentrasi untuk memperoleh salah satu ukuran aset dalam aset dan angka keuntungan yang unik dan benar. Namun, tidak ada kesepakatan mengenai apa yang merupakan ukuran nilai dan keuntungan yang benar atau yang salah. Banyak literatur selama periode ini berisi perdebatan akademis tentang kelebihan dan kekurangan sistem pengukuran alternatif. Jadi, pendapatan sebenarnya itu merupakan ukuran tunggal untuk aset dan angka keuntungan yang unik dan benar. Nah, kegunaan keputusan pendapatan sementara itu sebenarnya tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna laporan akuntansi tertentu dan menyediakan data akuntansi yang berguna. Selanjutnya, di sini ada teori normatif, yaitu proses pengambilan keputusan. Kegunaan keputusan adalah pendekatan kegunaan keputusan mengasumsikan bahwa tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna atau relevan, misalnya untuk membantu investor saat ini dan calon investor memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. Salah satu uji kegunaan yang telah dibahas adalah reaksi pragmatis psikologis terhadap data. Yang lain tidak mengidentifikasi kelompok tertentu, tetapi berpendapat bahwa semua pengguna memiliki persyaratan yang sama terhadap data akuntansi. Dalam kebanyakan kasus, teori kegunaan keputusan akuntansi itu didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang keuntungan dan kekayaan atau pengambilan keputusan rasional. Mereka biasanya melakukan penyesuaian terhadap ukuran biaya historis untuk memperhitungkan inflasi atau nilai pasar aset. Pada dasarnya, teori-teori tersebut adalah teori pengukuran akuntansi. Sifatnya normatif karena mempunyai asumsi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi harus menjadi sistem pengukuran. Yang kedua, keuntungan dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan berguna untuk membuat keputusan ekonomi. Pasar tidak efisien atau dapat ditipu oleh akuntan kreatif. Selanjutnya, akuntan konvensional tidak efisien dalam arti informasi. Ada satu ukuran keuntungan yang unik. Pertanyaan penting dalam penelitian akuntansi ini menyangkut kegunaan data akuntansi. Apakah data kuantitatif yang kita peroleh dari rangkaian operasi tertentu berdasarkan teori akuntansi secara keseluruhan berguna bagi pengguna laporan keuangan? Untuk menemukan jawabannya, yang biasanya dilakukan adalah mengambil data keluaran sistem akuntansi tertentu dan menentukan apakah data ini membantu pengambilan keputusan. Pembuat keputusan keuangan yang tepat. Ini adalah pendekatan langsung untuk menguji teori akuntansi. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusannya.
Jadi tanda panah ini menandakan output dari masing-masing model. Pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi untuk membuat prediksi tentang perusahaan. Berdasarkan prediksi tersebut, mereka memutuskan apa yang harus dilakukan seperti menjual saham perusahaan atau membeli lebih banyak. Pendekatan kegunaan keputusan ini disebut sebagai instrumentalisme keuangan atau realisme. Saran bahwa sistem akuntansi alternatif harus dinilai berdasarkan kemampuan prediktifnya, merupakan perluasan dari positivisme logis dan disebut instrumentalisme, yaitu suatu teori tidak memiliki kegunaan kecuali sebagai instrumen untuk prediksi. Menurut Friedman, teori tidak dapat diuji dengan asumsi realisme. Mereka hanya dapat dinilai berdasarkan kekuatan prediksinya, namun ada beberapa masalah dalam penerapan tes ini. Pertama, jika prediksi diverifikasi, maka model prediksi penggunaan diverifikasi bukan sistem akuntansi. Tentu saja ada variabel lain selain data akuntansi yang mempengaruhi prediksi keuangan. Kita tidak tahu persis bagaimana data akuntansi digunakan. Kedua, jika keputusan ternyata benar, maka hal tersebut akan memverifikasi model keputusan, bukan sistem akuntansi. Oleh karena itu, sulit untuk menafsirkan validitas model akuntansi hanya berdasarkan pengambilan keputusan. Di sisi lain, realisme menekankan peran penjelasan ilmu pengetahuan, pada intinya prediksi sebaliknya. Sudut pandang metodologis ini menekankan peran umpan balik akuntansi. Pendekatan realisme terhadap akuntansi berarti bahwa agar suatu teori akuntansi menjadi valid, teori tersebut harus lebih dari sekadar instrumen untuk meramalkan. Hal ini juga harus berlaku sebagai gambaran realitas yang mendasari fenomena akuntansi. Akuntansi dengan pendekatan ini memperoleh kemampuan prediktif hanya karena memberikan umpan balik yang relevan atau penjelasan deskriptif tentang apa yang telah terjadi. Kita juga mempertanyakan validitas logis menggunakan prediksi atau forecasting sebagai uji ilmiah teori akuntansi dalam lingkungan dinamis, di mana variabel intervening itu tidak dapat dikendalikan. Prediksi dalam sains lebih valid ketika kita dapat mengontrol variabel sebagai tekanan udara, panas, berat, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak dapat mengendalikan variabel-variabel dalam lingkungan ekonomi seperti inflasi atau suku bunga atau kepercayaan konsumen, kita harus menilai prediksi secara statistik berdasarkan seberapa besar kemungkinan bukti yang mendukung prediksi tersebut dapat mewakili. Selanjutnya ada teori positif. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi melihat perpindahan kembali ke metodologi empiris, yang sering disebut sebagai metodologi positif. Positivisme atau empiris berarti menguji atau menghubungkan hipotesis atau teori akuntansi kembali dengan pengalaman atau fakta dunia nyata. Penelitian akuntan positif pertama-tama berfokus pada pengujian empiris beberapa asumsi yang dibuat oleh para ahli teori akuntansi normatif. Misalnya dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya. Sikap terhadap kegunaan berbagai teknik akuntansi ditentukan. Pendekatan yang umum dilakukan adalah mensurvei pendapatan analisis keuangan pejabat bank dan akuntan mengenai kegunaan beberapa metode akuntansi inflasi dalam tugas pengambilan keputusan mereka, seperti memprediksi kebangkrutan atau memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham.
Pendekatan lain adalah menguji asumsi pentingnya keluaran akuntansi di pasar. Pengujian berusaha untuk menentukan apakah akuntansi inflasi meningkatkan efisien informasi pasar saham, apakah laba merupakan faktor penentu penting dalam penilaian saham, apakah biaya pengumpulan data akuntansi yang lebih baik lebih besar dari manfaatnya, atau apakah penggunaan teknik akuntansi yang berbeda mempengaruhi nilai. Saat ini, sebagian besar teori positif itu terutama berkaitan dengan penjelasan alasan praktik saat ini dan memprediksi peran akuntansi dan informasi terkait dalam keputusan ekonomi, individu, perusahaan, dan pihak lain yang berkontribusi terhadap pengoperasian pasar dan perekonomian. Penelitian ini menguji teori yang berasumsi bahwa informasi akuntansi adalah komoditas ekonomi dan politik, dan bahwa orang bertindak demi kepentingan sendiri. Teori akuntansi positif khususnya mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perusahaan itu mengganti cara-cara alternatif untuk mendanai aset ketika peraturan yang mengatur akuntansi sewa berubah. Perusahaan mana yang lebih cenderung menggunakan penyusutan garis lurus dibanding penyusutan saldo menurun dan mengapa? Teori digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Umumnya berkisar pada insentif manajer untuk memaksimalkan bonus berdasarkan keuntungan perusahaan. Insentif ini dari pelanggaran-pelanggaran akuntansi berdasarkan perjanjian hutang dan dengan demikian mengurangi atau insentif mereka untuk menggunakan teknik akuntansi untuk mengalihkan perhatian dari keuntungan mereka yang tinggi jika keuntungan tersebut akan menarik pengawasan publik atau pemerintah dan mungkin menyebabkan pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya, perbedaan utama antara teori normatif dan positif adalah bahwa teori normatif itu bersifat preskriptif, sedangkan teori positif bersifat deskriptif, menjelaskan, dan prediktif. Teori normatif menentukan bagaimana orang seperti akuntan harus berperilaku untuk mencapai suatu hasil yang dinilai benar, bermoral, adil, atau hasil yang baik. Teori positif yang menentukan teori positif tidak menentukan bagaimana akuntan harus berperilaku untuk mencapai suatu hasil yang dinilai baik. Sebaliknya, mereka menghindari membuat resep yang syarat nilai. Sebaliknya, mereka menggambarkan bagaimana orang berperilaku. Mereka menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, misalnya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan nilai saham atau kekayaan pribadi mereka, atau memprediksi apa yang telah atau akan dilakukan seseorang. Perspektif yang berbeda. Jadi sampai saat ini pendekatan yang sangat terstruktur terhadap perumusan teori pendekatan ilmiah, kita mulai dengan teori berdasarkan pengetahuan sebelumnya atau konstruksi teori ilmiah yang diterima. Ketika kita mengamati perilaku dunia nyata yang tidak sesuai dengan teori, kita memperlakukan anomali tersebut sebagai isu penelitian dan mengungkapkan sebagai masalah penelitian yang harus dijelaskan. Teori ini mengembangkan untuk menjelaskan perilaku yang diamati dan menggunakan teori tersebut untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji yang akan dikuatkan hanya jika teori tersebut berlaku. Di sini kemudian prosedur pengumpulan data yang tepat dan sangat terstruktur atau telah ditentukan sebelumnya, dan setelah memasukkan data biasanya
ke teknik matematika atau statistik, kami memvalidasi atau menyangkal hipotesis yang diuji. Pendekatan ini memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan diteliti adalah realitas objektif yang mampu diperiksa dalam statistik skala besar atau rata-rata. Jenis penelitian ini dilakukan dengan hipotesis tambahan yang kemudian digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atau prediksi akuntansi yang lebih baik. Asumsi yang tersirat adalah bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan industri dan waktu. Pendekatan penelitian ini umumnya digambarkan sebagai pendekatan ilmiah dan merupakan pendekatan yang saat ini digunakan oleh sebagian besar peneliti di bidang akuntansi, dan pendekatan yang dipublikasikan di sebagian besar jurnal akuntansi akademik utama. Penting untuk dicatat bahwa hal ini didasarkan pada asumsi ontologis tertentu atau cara kita memandang dunia yang menyeratkan epistemologi yang berbeda, atau cara kita mengumpulkan pengetahuan atau belajar dan metode penelitian yang berbeda. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi jenis masalah penelitian yang diajukan, hipotesis yang diuji. Penting bagi peneliti akuntansi untuk mengenali dengan jelas asumsi yang mendasar atau mempertimbangkan apakah pendekatan penelitian alternatif lebih tepat. Terdapat banyak literatur yang secara longgar diberi label penelitian naturalistik yang kritis terhadap pendekatan terstruktur yang diadopsi oleh para peneliti ilmiah. Kami meninjau secara singkat beberapa kritik mereka di bagian ini. Jadi kritik pertama terhadap metode ilmiah. Jadi kritik pertama terhadap metode ilmiah adalah bahwa penelitian statistik berskala besar cenderung menyatukan segala sesuatunya, hipotesis yang didasarkan pada penggunaan harga pasar saham atau survei membuat banyak peneliti akuntansi jauh dari jangkauan para praktisi. Selain itu, hal tersebut tidak sepadan dengan kekhawatiran banyak akuntan individu. Dalam perannya sebagai akuntan, beberapa peneliti mengajukan fokus penilaian naturalisme sebagai lebih tepat untuk memperoleh pengetahuan tentang perilaku akuntansi dalam lingkungan alamiahnya. Idenya adalah kami melakukan penelitian sealami mungkin. Pendekatan ini mempunyai dua implikasi. Pertama, kami tidak memiliki asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Kedua, kami fokus pada permasalahan spesifik perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan penelitian yang fleksibel dengan menggunakan observasi jarak dekat dan kurang menekan pada analis matematis, permodelan uji statistik survei, dan uji laboratorium. Cara yang lazim untuk melakukan penelitian naturalistik adalah dengan menggunakan studi kasus individual dan kerja lapangan yang lebih rinci. Jenis penelitian ini lebih bersifat mikro dalam perspektifnya karena ditujukan untuk memecahkan masalah individual yang mungkin bersifat spesifik atau perusahaan. Karena itu hasilnya mungkin lebih sulit untuk diregenerasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang.
Next. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan naturalistik. Beberapa peneliti menganjurkan fokus kepada penelitian naturalis sebagai yang lebih tepat untuk memperoleh pengetahuan tentang perilaku akuntansi dalam lingkungan alamiahnya. Intinya adalah melakukan penelitian sealami mungkin. Pendekatan ini mempunyai dua implikasi. Pertama, kami tidak memiliki asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Kedua, kami fokus pada permasalahan spesifik perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan penelitian yang fleksibel dengan menggunakan observasi jarak dekat dan kurang menekankan pada analisis matematis, pemodelan, uji statistik, survei, dan uji laboratorium. Cara yang lazim untuk melakukan penelitian naturalistik adalah dengan menggunakan studi kasus individual dan kerja lapangan yang lebih rinci. Jenis penelitian ini bersifat lebih makro dalam perspektifnya karena ditunjukkan untuk memecahkan masalah individu yang mungkin spesifik pada perusahaan. Oleh karena itu, hasilnya mungkin lebih sulit untuk digeneralisasikan. Pendekatan naturalistik dapat dibandingkan dengan penelitian akuntansi atau ilmiah yang lebih cenderung menggabungkan hasil pengujian sejumlah hipotesis untuk membentuk teori umum akuntansi. Penelitian naturalistik dimulai dari situasi dunia nyata yang spesifik. Seperti tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi di sini, bukan untuk memberikan kondisi yang dapat digeneralisasikan untuk sebagian besar masyarakat. Pendekatan studi kasus dipandang oleh beberapa peneliti sebagai cara terbaik untuk mengeksplorasi atau mengkristalkan masalah penelitian untuk penelitian naturalistik. Tompkins dan Groves tidak setuju dengan sudut pandang ini. Mereka melihat pendekatan penelitian naturalistik lebih sesuai dengan asumsi ontologis yang berbeda. Perbedaan asumsi ontologis menyiratkan gaya penelitian yang berbeda dan mempengaruhi pertanyaan penelitian yang diajukan dan diselidiki. Misalnya, kita mungkin memandang akuntansi sebagai konstruksi sosial, atau kita mungkin ingin memahami gambaran diri yang dianut seseorang. Asumsi dasar apa yang menopang pandangan tersebut atau peran persepsi ini dalam mengendalikan cara mereka menjalankan peran sehari-hari. Ini adalah jenis pertanyaan yang mungkin diteliti menggunakan ontologi subjektif. Next, Bel. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh ontologi dan berbagai gaya penelitian yang mungkin digunakan, kami mempertimbangkan artikel oleh Tompkins dan Groves, serta klasifikasi Morgan dan Smearchitz yang mereka gunakan. Pertama, mereka membuat daftar 6 klasifikasi sifat dunia sosial yang ada di slide. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama, realitas sebagai struktur konkret. Yang kedua, realitas sebagai proses konkret. Yang ketiga, realitas sebagai bidang informasi kontekstual. Yang keempat, realitas sebagai wacana simbolik. Yang kelima, realitas sebagai konstruksi sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Kategori 1-6 adalah cara alternatif dalam memandang dunia. Kategori 1 berasumsi bahwa dunia ini konkret dan stabil, sedangkan kategori 6 memandang dunia sebagai dunia yang tidak stabil dan spesifik untuk manusia. Next. Nah, selanjutnya untuk kategori 1-3, ini merupakan kategori yang lebih tepat menggunakan pendekatan saintifik. Dengan pengamatan dan pengukuran yang tepat, diasumsikan bahwa seseorang mempunyai fungsi yang tersedia, stabil, dan biasanya sangat sederhana yang berkaitan dengan bagian kecil dan terisolasi dari dunia sosial yang dapat digunakan untuk prediksi yang akurat. Sedangkan untuk kategori 4-6, Tompkins dan Groves berpendapat bahwa penelitian naturalistik atau eksplorasi lebih tepat. Penganut
interaksionisme simbolik melihat dunia mereka sebagai dunia di mana orang-orang membentuk kesan-kesan tersendiri melalui proses interaksi dan negosiasi antar manusia. Mereka percaya bahwa tindakan dan interaksi sosial hanya mungkin terjadi melalui pertukaran interpretasi bersama atas label yang melekat pada orang, benda, dan situasi. Realitas tidak diwujudkan dalam kaidah-kaidah penafsiran itu sendiri, melainkan hanya dalam makna-makna yang dihasilkan masyarakat interpretasi terhadap situasi dan peristiwa yang dialaminya. Pendekatan ilmiah untuk meneliti penafsiran yang dibuat oleh orang-orang mungkin dapat menjelaskan aturan-aturan tersebut melalui penelitian statistik berskala besar di bidang-bidang di mana makna-makna yang dipegang oleh individu mungkin dianggap stabil. Sebaliknya, kaum naturalis akan meneliti masalah dengan memberi penekanan pada merasakan jalan di dalam pengalaman sang aktor untuk mendapatkan pemahaman atas masalah tersebut. Proses ini mungkin mengidentifikasi banyak bentuk perilaku sosial yang signifikan yang tidak dapat dikaitkan dengan beberapa variabel tertentu dengan makna yang stabil, namun menghasilkan dari sifat interaksi di antara sekelompok orang. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 2.2 yang merupakan perbandingan penelitian ilmiah dan naturalistik. Secara asumsi ontologis, perbedaannya kalau penelitian ilmiah itu realitasnya bersifat objektif dan konkret. Kalau di penelitian naturalistik itu realitasnya dikonstruksi secara sosial dan merupakan produk imajinasi manusia. Lalu kalau di penelitian ilmiah, menurut asumsi ontologis, akuntansi adalah realitas objektif, sedangkan di penelitian naturalistik, akuntansi adalah realitas yang dikonstruksi. Lalu secara pendekatan epistemologis, untuk penelitian ilmiah merupakan kemajuan sedikit demi sedikit pengetahuan reduksionisme, sedangkan di penelitian naturalistik itu menyeluruh kompleksitas dunia yang tidak mungkin ada diselesaikan dengan reduksionisme. Lalu di penelitian ilmiah juga pengujian hipotesis individu secara hukum yang memungkinkan generalisasi. Kalau yang di penelitian naturalistik itu tidak dapat direduksi. Sedangkan menurut metodologi, penelitian ilmiah itu merupakan basis teori yang terstruktur dan validasi empiris atau perluasan validasi empiris atau perluasan formula model sintaksis. Terus kalau di penelitian naturalistik itu tidak terstruktur dan tidak ada teori sebelumnya. Menurut metode, kalau penelitian ilmiah itu formulasinya menggunakan model sintaksis, induksi empiris untuk membentuk hipotesis, dan metode statistik yang sesuai. Kalau penelitian naturalistik itu menggunakan studi kasus, eksplorasi dengan fleksibilitas, dan pengalaman peristiwa. Next. Selanjutnya, di sini ada pendekatan ilmiah yang diterapkan ke akuntansi. Banyak kesalahpahaman yang terjadi mengenai upaya penerapan pendekatan ilmiah terhadap akuntansi. Beberapa orang percaya bahwa upaya tersebut adalah untuk menjadikan ilmuwan dari praktisi akuntansi. Pandangan ini bukanlah tujuan dari pendekatan ini. Seorang ilmuwan adalah orang yang menggunakan metode ilmiah dan oleh karena itu pada dasarnya adalah seorang peneliti. Profesi medis memberikan analogi yang baik tentang perbedaan antara peneliti dan praktisi serta penggunaan dan pengaruh metode ilmiah. Hal yang penting adalah bahwa praktisi mengambil sikap ilmiah dalam praktiknya, yaitu ia menganggap serius pandangan bahwa bukti untuk mendukung diagnosis atau pengobatan itu penting. Next. Selanjutnya, akuntan yang percaya pada pendekatan ilmiah menginginkan bukti empiris dan penjelasan logis untuk mendukung praktik akuntansi sehingga praktisi dapat merekomendasikan metode yang paling tepat untuk situasi tertentu berdasarkan bukti tersebut. Orang-orang menganggap
pernyataan lebih meyakinkan bila didukung oleh bukti objektif dan empiris dibandingkan pernyataan yang hanya didasarkan pada rasionalisasi yang dapat diperdebatkan. Kesalahpahaman umum lainnya mengenai penerapan pandangan ilmiah dalam akuntansi adalah bahwa kebenaran absolut diinginkan yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, mereka yang menentang pendekatan ilmiah terhadap perumusan teori berpendapat bahwa mencari sesuatu yang mustahil adalah sia-sia. Argumen seperti ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa ilmu pengetahuan menemukan kebenaran mutlak. Metode ilmiah tidaklah sempurna. Ini adalah penemuan manusia untuk membantu kita memastikan apakah suatu pernyataan harus dianggap realistis atau tidak. Struktur proses penentuan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim kebenaran mutlak dalam sains. Jadi, kebenaran ilmiah bersifat sementara. Suatu pernyataan atau teori memperoleh status atau konfirmasi hanya setelah para ilmuwan di bidang yang mengembangkan teori tersebut memutuskan bahwa buktinya cukup persuasif. Misalnya, ketika uji statistik menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh memiliki probabilitas kurang dari 5% untuk validasi. Terjadi secara kebetulan. Sejarah sains mengungkapkan bahwa penggantian, penyesuaian, dan modifikasi teori dilakukan berdasarkan bukti-bukti baru. Next. Seperti yang dibahas sebelumnya, di sini kita akan masuk ke masalah untuk teori audit konstruksi. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Auditor tidak memverifikasi kesesuaian output terhadap suatu ukuran laba ekonomi yang unik, namun memberikan opini apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Selain itu, bergantung pada yurisdiksinya. Auditor memberikan opini apakah laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau memberikan pandangan yang benar dan wajar. Secara umum, konstruksi teori auditing mengikuti perkembangan teori akuntansi, namun sedikit tertinggal. Literatur awal tentang audit berfokus pada isu-isu yang timbul dalam pelaksanaan audit, seperti penekanan pada deteksi penipuan, penemuan kesalahan prinsip, dan sifat verifikasi akun. Next. Selanjutnya, diambil dari kesimpulan induktif dan deduktif dapat menghasilkan teori positif atau normatif. Teori positif berusaha menjelaskan apa dan bagaimana informasi akuntansi disajikan dan bagaimana informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada pengguna. Teori normatif berusaha menentukan data apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana data tersebut harus disajikan. Yaitu teori normatif berupaya menjelaskan apa yang seharusnya dan bukan apa yang sebenarnya. Lalu pertumbuhan teori akuntansi positif pada tahun 1970-an disertai dengan perubahan arah penelitian audit. Dua aliran utama peneliti berkembang. Keduanya mengandalkan data empiris dan dirancang dalam kerangka positif atau ilmiah. Para eksperimentalis berfokus pada pemahaman tingkat mikro terhadap proses pengujian atau penilaian audit, atau yang dikenal sebagai JDM atau penilaian atau pengambilan keputusan. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana auditor membuat penilaian dan keputusan sehingga mereka dapat memprediksi bagaimana auditor akan berperilaku ketika ditempatkan pada situasi tertentu. Penelitian ini secara khusus tertarik pada apakah kualitas audit yang dilakukan oleh auditor yang berbeda dalam kondisi yang berbeda-beda. De Angelo berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan ukuran perusahaan audit, karena auditor yang lebih besar mempunyai kerugian yang lebih besar jika tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam catatan klien tertentu. Artinya, perusahaan audit besar mempunyai lebih banyak klien
yang akan kehilangan dibandingkan perusahaan audit kecil yang mengorbankan independensi mereka dalam audit demi menyenangkan klien. Teori ini membantu menjelaskan mengapa perusahaan audit besar mendominasi pasar jasa audit. Simonik mengembangkan teori untuk menjelaskan bahwa biaya audit didasarkan pada karakteristik klien dan mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Literatur ini didasarkan pada konsep ekonomi pasar efisien dan peran auditor dalam menyelesaikan konflik keagenan antara pemegang saham, manajer, dan pemberi pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas dari penyajian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, penyajian laporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan 1, penyajian laporan keuangan terdiri dari paragraf 01 sampai 140. PSAK 1 dilengkapi dengan pedoman implementasi yang bukan merupakan bagian dari PSAK 1. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 1 harus dibaca dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. PSAK 25 itu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Selanjutnya terdapat pendahuluan, itu terdapat tujuan. Nomor 1, pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau general purpose financial statement yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Selanjutnya terdapat ruang lingkup nomor 2, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Yang ketiga, SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain. Yang keempat, pernyataan ini tidak diterapkan pada struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3. Laporan keuangan interim. Akan tetapi, paragraf 15-35 diterapkan pada laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini diterapkan bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan, konsolidasian sesuai seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian dan entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Yang kelima, pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Yang keenam, serupa dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, instrumen keuangan, penyajian atau contohnya reksadana, dan entitas yang modalnya bukan ekuitas atau contohnya koperasi. Mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit. Selanjutnya akan dibaca oleh Abel. Yang ketujuh,
Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama ada catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua ada laba rugi. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga adalah laporan keuangan bertujuan umum atau selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan. Adalah laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Yang keempat ada material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Penggunaan laporan keuangan. Materialistis bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. 3 ada pemilik, adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Yang terakhir ada penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direlasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dan penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan periode sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada tidak praktis, yaitu penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Selanjutnya ada total penghasilan komprehensif, adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Walaupun demikian, pernyataan ini menggunakan istilah penghasilan komprehensif lain dan laba rugi, serta total penghasilan komprehensif. Entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah-jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah penghasilan neto untuk mendeskripsikan laba rugi. Istilah-istilah di bawah ini dideskripsikan dalam PSAK 50 berisi instrumen keuangan, penyajian, dan digunakan dalam pernyataan ini dengan pengertian yang diatur dalam PSAK 50. A. Instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual atau putable financial instrument yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas atau dideskripsikan dalam PSAK 50 paragraf 16A dan 16B. Yang B, instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian
prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas atau dideskripsikan dalam PSAK 50 paragraf 16C sampai 16D. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi pertama, ada aset, ada liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir ada arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.